Bu, Fanya kemana? Fanya. Beliau terduduk lemas. Iya, anak satunya. Baru menyadari anak perempuannya yang lain juga belum kembali. Tadi, Fanya ikut izin pula mengambil bedak bayi putranya yang tertinggal di mobil Aris. Dek Besan. Ibu, teriak ketiganya panik. Bu, tenang Bu. Mas Aris pasti segera menemukan mereka, bujuk Dara ikut duduk dengan tangan tetap berusaha hati-hati menggendong keponakan yang tertidur. Maaf, Ma. Tadi, Dek Fanya juga minta izin ke parkiran mengambil bedak. Bu Rumi menutup mulut yang membulat bergetar tidak percaya, ikut shock mendengar penuturan Dara barusan. Mahya paham akan situasinya saat ini meminta izin menelepon kakak pantinya meminta bantuan. Hati-hati, Nak. Di sini banyak orang tidak dikenal. Apa tidak lebih baik menunggu Papa saja, Nak? Mama khawatir kamu juga kenapa-napa. Mahya pasti baik-baik saja, Ma. Kita harus segera temukan mereka. Diusap pipi menantunya sedih, takut Mahya terseret pula dalam bahaya. Setelah kepergian menantu beliau menenangkan hati Besan meski hati beliau sendiri juga gundah gulana. Setelah hampir 1 jam pencarian sama sekali tidak ada yang berhasil menemukan kedua anak perempuan mereka dan juga cucu kesayangan, entah pergi kemana mereka bertiga. Pak Wisnu meminta bantuan penjaga pantai mencari keberadaan mereka tapi hasilnya tetap nihil. Sangat mustahil tanpa musabab menantu hilang begitu saja tidak memberi kabar terlebih dulu. Pak Hamdi terdiam batin terus-terusan dihantam kabar tidak mengenakan. Apalagi ini, kedua putrinya, cucunya. Mahya tanpa babe ibu lagi menelepon rekan pantinya, bukan cuma teman panti laki-laki yang ia telepon tapi ia menelepon pula ipar dari teman panti perempuannya meminta bantuan. Firasatnya mengatakan masalah ini jauh lebih serius daripada kasus hilangnya Faiz, ia harus segera menemukan dan menyelamatkan 3 nyawa keluarganya. Bukan lagi 1 nyawa. Masalah Faiz kemarin saja sudah membuat stres tidak mau lagi mengambil risiko sendirian ia butuh bantuan. Mereka semua menunggu teman-teman Mahya di tempat parkiran tidak sabar. Setelah menunggu setengah jam akhirnya mereka datang juga dengan motor gedenya lantas dihampiri mereka semua. Hih, ngeri. Itu, temannya Kak Mahya, bergidik Aris, realitanya tidak sesuai ekspektasi. Di benaknya teman istri dari ipar adiknya, orang yang berjas atau setidaknya polisi tapi nyatanya. Sangat bertolak belakang dengan penampilan Kak Mahya sendiri. Masak iya, Kak Mahya bertemannya sama mereka-mereka? Sangat jauh dijangkau akal. Saat membahas serius Mahya dikejutkan dengan kehadiran Raya, panggilnya tidak percaya ngapain anak itu ada di sini. Ngapain Raya di sini? Kamu sama siapa? Jangan bilang kamu kesini tanpa sepengetahuan abang kamu. Ah, bosanlah dikurung di rumah terus. Misi kita kali ini apa, Kak? Fahri yang sudah bersiap di dalam mobil bersama Aris mengajaknya julid dengan apa yang mereka lihat. Serius, Mas? Kak Mahya akan naik itu? Aris terbelalak kaget melihat istri sahabatnya memainkan suara motor yang berirama menggelegar tersebut setelah merombak habis-habisan penampilan dari yang feminin sampai hilang femininnya untuk pemanasan, memanasi lengan dengan suara yang bikin nagih. Itu wujud asli istriku, Riz, beritahu Fahri tertawa menjuliti istrinya sendiri. Parah. Di luar akal. Terus, gadis itu siapa? Oh, itu Raya teman pantinya Mahya. Putri dari pemilik PT Baskoro Tekstil. Dia lebih barbar dibanding istriku. Dulu, rencananya mau aku jodohin kamu sama dia. Ih, ogah Mas. Cantik sih, tapi sepertinya hidupku tidak lebih dari setahun setelah aku menikahi dia. Pulang-pulang tinggal tulang. Dia itu kan Mas, kembarannya. Siap itu anak Pak Burhan yang meninggal setelah ijab kabul. Oh, itu anaknya. Cantik juga. Kalau kembarannya yang Mas jodohin sih aku mau. Kamu tahu semua. Gimana gak tahu semua kisah mereka, kan sudah dijadikan novel. Tuh, si Fanya yang sudah beli novelnya. Adegan selanjutnya yang mereka julitin muncul satu persatu, 2 pria mendekat ke arah istri Fahri. Ah. Sakit, sakit, sakit. Ngapain di sini? Lepas, sakit. Kebiasaan, kelayapan terus. Kan aku sering bilang Raya, kamu itu dibilangin bebal banget. Iya ya, Kak. Ngomelnya dipending dulu, panas ini telinga. Satu-satu. Lepas sakit. Baru dilepas tarikan di telinga setelah merasakan getaran gawai di tangan, mampus, abang. Gadis itu bergidik ngeri sesudah mendengar suara yang mengajak iparnya video call. Mana Raya, bariton abang kandungnya terdengar melengking. Bilang, gak ada, isyarat itu yang ia ragakan di bibir untuk ipar laki-laki. Bahaya jika abang lelakinya tahu ia kelayapan sampai sini, tidak meminta izin lagi. Kultum siang akan tiba-tiba muncul. Teriaknya kesal, lelaki GPK suruh bohong malah muka abangnya dihadapkan ke arahnya. Jari telunjuk dan juga jari tengah abangnya diarahkan tepat ke matanya sebelum mengarah ke mata si pemilik jari terlebih dulu.
Dia hanya berani meringis takut dilahap saat itu juga meski tahu abangnya di tempat yang berbeda tapi tetap saja ngeri. Ditatap dari jauh Ilham anak buah iparnya mengintimidasi. Pasti dia yang mengadu sedangkan pria yang dipelototi hanya mengedikkan bahu. Mahya menjelaskan secara rinci permasalahan yang sedang dihadapi keluarganya. Raya mulai bosan malas mendengar obrolan mereka tanpa sengaja mata menangkap dua pria julid tersebut dan pergi ke sana menyapa. Itu Mas, yang namanya Adi suaminya Sheila. Bukan, itu Rehan. Adi yang badannya kecil itu. Oh. Sudah, diam. Raya ke sini. Aris langsung kembali ke posisinya semula acara julid menjulit berhenti sebentar, iklan datang. Hai, Kak Fahri. Raya, apa kabar? Baik. Wih, ada cowok ganteng. Kenalin dong, Kak. Lumayan jadi yang ketiga. Aris melotot tidak percaya mendengar penuturan gadis di depannya, bisa-bisanya dua kurang. Memang lebih parah aslinya dibanding yang di novel. Jangan. Dia sudah punya istri. Lebih baik sama Ilham. Tuh anak payah. Takut dijites sama bosnya. Fahri yang melihat kedatangan Adi dan istri langsung keluar dari persemayaman tidak seperti Raya hanya diajak mengobrol lewat jendela mobil. Disenderkan lengan ke pundak ipar perempuan seraya mengusap sayang pucuk kepala Raya. Mereka mengobrol sebentar sebelum Ilham mendekat membisiki memberi kabar penting tentang target. Adi mengangkat tangan meminta agar anak buahnya itu segera bersiap sebelum misi penyelamatan dimulai. Ada apa, Di? Tanya Fahri kemudian. Kita berangkat sekarang, mereka sudah menemukan adik perempuannya Mas sama putrinya. Salsa. Terus, Fanya gimana? Untuk saat ini, baru ditemukan Salsa bersama Caca di pemberhentian tol.